Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4326 Rencana Klan Iblis. Tuan Dilin, apakah kita gagal dalam operasi ini? Seseorang bertanya. Kemenangan atau kekalahan adalah hal yang biasa bagi para prajurit. Kalian tidak boleh berkecil hati dan menyalahkan diri sendiri. Bagaimanapun, hanya ada 27 orang di kota naga yang sunyi. Sangat sulit bagi kita untuk membuat badai sebesar itu. Katanya. Beberapa orang berkata, itu menjijikkan. Para seniman bela diri itu hampir tidak ingin kita memaksa kita untuk pergi ke ambang kehancuran mereka sendiri. Mereka hampir harus membuka pertempuran besar untuk melindungi kota itu sendiri. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan diganggu oleh seorang murid dari Sekte Iblis Abadi. Namanya King Luo. Dia adalah murid dalam dari Sekte Iblis Abadi, penguasa baru Pondok Pedang Tibet, dan putra surga yang paling populer di Sekte Iblis Abadi. Bahkan para pejabat senior Sekte Iblis Abadi sangat tertarik padanya. Seseorang menambahkan. King Luo ini pernah berkata bahwa orang kuat dari Sekte Iblis Abadi akan tiba di Sanzu dalam waktu 1 bulan untuk mendukung kota naga yang sunyi. Benarkah itu? Tidak mungkin. Apakah aliansi telah memerintahkan 3 klan iblis di Sanzu untuk mengirim sejumlah besar benda spiritual ke Sekte Iblis Abadi, sehingga Sekte Iblis Abadi akan menutup mata terhadap negara pegunungan? Karena Sekte Iblis Abadi telah menerima harta karun ini, seharusnya tidak dapat mengingkarinya. Itu benar, dan Tetua Wu telah menjelaskan bahwa Sekte Iblis Abadi tidak akan ikut campur dalam perang Sanzu. Mari kita lakukan itu. Tetapi meskipun demikian, kita memiliki tetua di Sekte Iblis Abadi, tetapi Anda tidak boleh lupa bahwa Sekte Iblis Abadi adalah kekuatan klan. Meskipun ada tetua klan iblis kita yang berlatih di dalamnya, dia akan tetap bias terhadap Teran dalam analisis akhir. Apakah mereka benar-benar akan duduk diam dan membiarkan kita membunuh Teran di negara bagian pegunungan? Setelah beberapa saat berdiskusi, 27 iblis di gang gelap itu terdiam lama. Di Sekte Iblis Abadi, ada juga klan iblis dan tetua Sekte Iblis. Sebagian besar sumber daya kultivasi yang dikirim ke Sekte Iblis Abadi oleh 3 klan iblis di Sanzu jatuh ke tangan para tetua klan iblis, dan mereka juga mendapat dukungan dari para tetua klan iblis. Baru pada saat itulah klan iblis Sanzu berani menyerang Teran dengan begitu sembrono. Tetapi mereka mengkhawatirkan satu hal, yaitu, bagaimanapun juga, Sekte Iblis Abadi adalah kekuatan manusia, apakah mereka benar-benar akan duduk diam dan mengabaikannya? Begitu Sekte Iblis Abadi mengingkari, klan iblis tidak akan ada hubungannya dengannya. Kaisar Lin berkata dengan wajah muram, tidak peduli apakah orang kuat dari Sekte Iblis Abadi akan mendukung Sanzu atau tidak, itu adalah masalah besar bagi kita. Oleh karena itu, lebih baik kita hancurkan sepenuhnya pengaruh Teran di Sanzu sebelum orang kuat dari Sekte Iblis Abadi tiba di Sanzu. Bahkan jika orang kuat dari Sekte Iblis Abadi datang, kekuatan mereka telah berubah menjadi debu, dan mereka tidak dapat melakukan sesuatu yang lain. Bukankah King Luo mengatakan bahwa dalam waktu sebulan, orang kuat dari Sekte Iblis Abadi akan tiba di Sanzu? Kalau begitu kita akan merebut kota naga yang terlantar dalam waktu sebulan. Seseorang berkata, Tuan Dilin, setelah pertempuran pertama keluarga Qian hari ini, kita segera mengubah cara kematian kita dan membuat keributan besar di kota naga yang sunyi. Meskipun kita hampir berhasil, kita tetap gagal. Sekarang para pejuang di kota naga yang sunyi sedang bersemangat tinggi. Sekarang kita bertarung lagi. Saya khawatir sangat sulit bagi kita untuk melakukannya lagi. Orang lain bertanya, bahkan jika kita ingin terus bertarung sekarang, siapa yang harus kita serang? Sekarang, para petarung atas dan bawahan di kota Huanglong memiliki kebencian yang sama terhadap musuh. Jika kita menyerang siapapun, mereka akan segera mendukung mereka. Ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Kaisar Lin terkekeh, Anda tampaknya tidak melihat inti dari masalah ini. Apa inti masalahnya? Seseorang bertanya. Dilin berkata, alasan sebenarnya mengapa rencana kita gagal hari ini bukanlah karena seni bela diri kota Huanglong bersatu, tetapi karena murid dalam Sekte Iblis Abadi bernama King Luo ini adalah orang yang berdiri di atas dan menyerukan para pejuang untuk bekerja sama. Bagaimanapun, kota Huanglong adalah kota pedagang. Sebagian besar pejuang di kota ini tidak pandai bertarung dan berkelahi. Banyak orang mudah panik di bawah tekanan besar. Bahkan presiden dari 3 kamar dagang masih rasional, tetapi kekuatan lain di kota ini tidak dapat serasional mereka. Saat ini, kita membutuhkan seorang pria dengan identitas, status, kekuatan, dan suara untuk berdiri dan mendamaikan hubungan antara 3 kamar dagang utama dan keluarga lain di kota, sehingga mereka dapat bergabung dalam kebencian. Pada saat yang sama,
keberadaan pria ini harus diyakinkan oleh para prajurit kota tandus. Pria ini seperti sebuah kancing, yang mengikat 3 kamar dagang bersama dengan keluarga dan prajurit di kota. Tetapi begitu pria itu mati dan kancingnya hilang, 3 kamar dagang, keluarga kota Huanglong dan para prajurit kota Huanglong pasti akan bubar dalam kerumunan, hanya sekelompok massa. Dan bagaimana menghubungkan kota naga liar, kancingnya, adalah King Luo ini. Kaisar Lin berkata, King Luo, yang berasal dari Sekte Iblis Abadi, adalah murid inti dari Sekte Iblis Abadi. Pada saat yang sama, dia sangat dihargai oleh Sekte Iblis Abadi. Dia telah memberikan pondok pedang Tibet sebagai kuil Tao. Semua orang tahu bahwa Sekte Iblis Abadi ingin mengolah King Luo sebagai otoritas Sekte Iblis Abadi di masa depan, jadi mereka sangat menghormati dan mengagumi King Luo, dan tidak meragukan kata-kata King Luo. Tetapi bagaimana jika King Luo meninggal? Jika kota naga ditinggalkan, kita dapat menghancurkannya satu persatu. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Kaisar Lin, mereka jatuh ke dalam meditasi yang mendalam untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, seseorang bertanya, Tuan Dilin bermaksud apakah Anda ingin membunuhnya? Dilin berkata, selain itu, saya tidak punya cara lain. Jika saya ingin memenangkan kota naga yang terlantar dalam waktu 1 bulan, King Luo harus mati, karena dia adalah pil yang menenangkan hati para pejuang dan pasukan di kota gurun. Dia memiliki hak untuk berbicara atas nama Sekte Iblis Abadi. Setiap kata yang diucapkannya di kota ini mewakili keinginan Sekte Iblis Abadi. Jadi, kita tidak boleh membiarkan orang ini berbicara lagi. Seseorang berkata, tetapi, apakah Tuan Dilin pernah berpikir tentang apakah King Luo mati di tangan kita? Apakah kita dapat menanggung kemarahan Iblis Abadi? Orang lain berkata, Tuan Dilin, ketika klan Iblis Sanzu mengirim sumber daya kultivasi ke Sekte Iblis Abadi, para tetua iblis itu berkata, jangan bunuh murid-murid Sekte Iblis Abadi, terutama mereka yang memiliki kekuatan tinggi di Sekte Iblis Abadi. Membunuh mereka tidak hanya akan membawa masalah yang tak ada habisnya bagi kita, tetapi juga membawa masalah bagi aliansi Iblis Abadi. Tidak diragukan lagi bahwa King Luo pasti telah menyebabkan masalah bagi aliansi Iblis Abadi, yang akan membuat aliansi Iblis lebih cepat terungkap di hadapan Sekte Iblis Abadi. Kaisar Lin berkata dengan tegas, sekarang adalah waktu, upaya terakhir, yang dikatakan para tetua klan Iblis, King Luo tidak akan mati, dan kota naga liar tidak akan hancur. Pembunuhan King Luo diajukan oleh Kaisar Kulin. Jika aliansi iblis akan dilacak di masa depan, aku akan bertanggung jawab atas Kaisar Kulin sendirian. Hari ini, aku ingin bertanya kepadamu, apakah kamu bersedia mengikuti Kaisar Kulin untuk membunuh King Luo dan memberikan kontribusi besar bagi klan iblis? Setelah sedikit bermeditasi, sebuah suara datang dari lorong gelap, aku ingin pergi. Bab 4327 Kaisar Lin tiba. Di halaman Fuyun, Lin Bai berdiri di tepi danau dan melihat ikan-ikan berenang dengan gembira di air. Wajahnya muram. Tampaknya selalu ada semacam kabut yang tidak dapat dipisahkan. Salju Liu Jiang membawa Liu Anan keluar untuk ventilasi. Awalnya, kedua saudara perempuan itu sangat nyaman berjalan di jalan yang teduh. Setelah melihat Lin Bai dari kejauhan, Liu Anan bersembunyi di balik salju di Liu Jiang dengan ketakutan. Melihatnya dari kejauhan, Liu An melihat seorang model dengan banyak kekhawatiran. Kamu kembali dulu. Liu Jiangsui mengatur agar Liu Anan kembali terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke Lin Bai. Di belakang punggung Lin Bai, dia berkata sambil tersenyum, Tuan, karena dia tinggal di halaman Fuyun yang lain, dia agak kesal. Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya? Lin Bai menyadari kedatangan salju Liu Jiang dan menarik napas dalam-dalam, saya khawatir dengan situasi terkini di kota naga terlantar. Jika kota naga liar tidak dapat menahan serangan ganas dari klan iblis, kita berada di kota naga liar. Begitu klan iblis memasuki kota, kita akan terlibat. Sama seperti ikan di dalam air, kolam itu terlihat tidak kecil, tetapi sebenarnya sangat besar. Jika sebuah batu dilemparkan ke dalam air terlebih dahulu, semua ikan akan panik dan tenggelam. Jika batu itu cukup besar untuk memenuhi kolam, ikan-ikan di dalam air akan mati tidak peduli seberapa kuat mereka. Baiklah, saya harap kota naga dapat menahannya selama sebulan. Setelah kedatangan Sekte Iblis Abadi yang kuat, semuanya akan beres, dan saya bisa bernapas lega. Liu Jiangsui berkata, pada hari itu, Tuan Zhang naik ke dataran tinggi, dan para prajurit kota Huanglong menanggapi secara berurutan. Sekarang, di bawah pengaturan 3 kamar dagang, para prajurit dari tingkat atas dan bawah kota Huanglong sangat bersatu.
Ada jalan-jalan dan gang-gang di kota dengan 5 anak tangga dan 1 pos, dan 10 anak tangga dengan penjaga. Bahkan para Taois yang kuat menggunakan persepsi untuk memblokir kota siang dan malam. Mereka tidak dapat melarikan diri dari kisi-kisi tanah surgawi semacam itu. Kuat di luar tetapi bekerja keras, itu tidak dapat digunakan banyak. Lin Bai berkata dengan nada mencemooh, para prajurit kota naga gurun bersedia bersatu karena mereka merasa tidak dapat melarikan diri. Namun, persatuan semacam ini benar-benar sementara dan tampaknya cukup sempurna. Dapat dikatakan bahwa itu hanya sekelompok massa, yang dapat dengan mudah dikalahkan dengan bantuan kekuatan yang terampil. Itu dapat digunakan untuk menakut-nakuti klan iblis, tetapi begitu kamu melawan klan iblis secara langsung, kamu akan dikalahkan. Terlebih lagi, yang paling membuatku khawatir adalah pada hari itu, aku naik ke tembok kota. Sudah dijelaskan bahwa dalam waktu 1 bulan, Sekte Iblis Abadi yang kuat akan tiba, dan klan iblis tidak akan tinggal diam. Di bulan ini, klan iblis pasti akan bergerak dan mengambil alih kota naga yang sunyi itu. Tetapi aku masih belum berpikir jernih, siapa yang akan menjadi target berikutnya dari klan iblis. Apakah mereka 3 kamar dagang di kota Huanglong? Atau keluarga lain di kota itu? Atau orang-orang yang baru saja bersatu di kota Huanglong? Atau orang lain? Hatiku selalu berkabut akhir-akhir ini, dan merasakan bencana. Wajah Lin Bai muram dan matanya tajam. Dia semakin kesal melihat ikan yang berenang di danau. Tiba-tiba, seekor burung gagak berkokok di halaman Fuyun, dan dedaunan berkibar di kejauhan. Haha, aku tidak tahu apakah itu burung gagak malam yang masuk ke sana. Itu menyebalkan. Liu Jiangxue terkekeh. Namun, wajah Lin Bai tiba-tiba menjadi dingin. Dia berkata dengan suara dingin, ada susunan dharma yang diatur oleh kamar dagang naga hijau di dalam dan di luar halaman Fuyun lainnya. Setelah aku pindah ke halaman Fuyun lainnya, persepsiku menjadi tersebar. Jangankan burung gagak malam, bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang masuk. Tapi bagaimana mungkin ada burung gagak malam? Raut wajah Lin Bai sedikit berubah, dan hatinya dipenuhi dengan kesejukan. Seketika, matanya bersinar, dan dia memanggil Liu Jiangxue, bawa adikmu, pergi untuk memberitahu Zhou Xi dan Sun Yao, dan segera tinggalkan Fuyun Bieyuan untuk pergi ke kamar dagang Qinglong untuk menemukan Zhong Yuan, dan minta kamar dagang Qinglong untuk segera mengirim orang-orang kuat ke Fuyun Bieyuan. Raut wajah Liu Jiang tiba-tiba berubah. Meskipun dia belum mengerti apa yang sedang terjadi, dia dapat melihat bahwa wajah muram Lin Bai tidak banyak bertanya. Dia segera menghilang di sini dalam sekejap bentuk tubuhnya. Setelah menahan Liu Anan di kamarnya, dia segera pergi untuk menemukan Zhou Xi dan Sun Yao. Tetapi pada saat Sue meninggalkan Liu Jiang, lebih dari 20 bayangan hitam muncul di sekitar paviliun di danau. Bahkan jika mereka berdiri di bawah sinar bulan yang terang dan sinar bulan menyinari seluruh tubuh mereka, mereka tidak dapat menghilangkan kegelapan pada mereka. Tatapan mata Lin Bai menyapu, total 27 orang, sedikit, banyak. Jangan pikirkan itu. Lin Bai juga tahu asal-usul orang-orang ini. Kaisar klan Iblis Lin, aku sudah bertemu dengan Lord King Luo. Di antara 27 sosok itu, satu sosok hitam melangkah maju dan melepaskan topi hitam di atas kepalanya, memperlihatkan wajah seorang pria tampan dan pucat, dengan mata yang dalam dan senyum di sudut mulutnya. Dia tersenyum sopan kepada Lin Bai. Kamu di sini, tidak tahu kenapa. Lin Bai bertanya dengan tenang. Dilin berkata sambil tersenyum, dalam beberapa bulan terakhir, meskipun kemajuan rencana klan iblis lambat, tetapi mereka berjalan dengan tertib. Tetapi ketika rencana itu akan segera selesai, tidak terduga bahwa Lord King Luo datang ke kota Wastelen, dan serangkaian cara supranatural dan tak terduga hampir membuat klan iblis gagal total. Saya sudah lama mengagumi King Luo. Saya datang ke sini untuk menemui Anda malam ini. Lin Bai berkata, saya pikir Anda datang ke sini tanpa diundang. Bahkan jika saya ingin Anda pergi sekarang, saya khawatir Anda tidak akan pergi dengan mudah. Dilin berkata, Tuan King Luo, Anda adalah murid inti dari Sekte Iblis Abadi dan penguasa baru dari Pondok Pedang Tibet. Kami sangat menghormati Anda. Namun, keluarga iblis kami telah melapor kepada Sekte Iblis Abadi tentang situasi Perang Sansu. Sekte Iblis Abadi telah menyetujui tindakan kami dan tidak akan ikut campur. Karena itu, kami di sini untuk meminta Tuan King Luo untuk mendukung Anda dan tidak ikut campur dalam urusan internal Sansu. Lin Bai terkekeh dan berkata, urusan internal Sansu. Aku ingat bahwa di antara 3 klan iblis di Sansu, sepertinya tidak ada nama untukmu, Kaisar Lin. Kamu juga bukan dari Sansu.
Kaisar Lin tetap tersenyum lembut, aku bukan anggota dari 3 klan iblis di Sanzu, tetapi iblis kecil yang telah berlatih keras selama bertahun-tahun di sebuah bukit tak dikenal di Sanzu. Tidak, tidak, tidak. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu bukan iblis kecil. Ketika kalian 27 iblis datang ke sini, kamu berdiri dan berbicara kepadaku. Jelas bahwa kamu memiliki status yang sangat tinggi di antara mereka, dan mereka semua saling menghormati tanpa banding. Terlebih lagi, jika kamu adalah iblis kecil, bagaimana dengan iblis Fatamorgana dari Jiangsu? Dia bisa menjadi raja iblis yang terkenal di Jiangsu. Bahkan harta karun yang dikawal oleh Sekte Iblis Abadi Pavilion Qin berani merampoknya. Ketika dia datang ke Sanzu, dia tidak akan datang untuk mengunjungi gunung dan sungai, bukan? Jika Kaisar Putih Lin berkata, Aliansi Iblis Putih, dalam hatinya, dia bisa mengatakan, Aliansi Iblis Putih, dalam hatinya. Tetapi Lin Bai juga mengetahui kebenaran ini. Aliansi Iblis Abadi sekarang menjadi kekuatan gelap yang tersembunyi di 13 negara bagian abadi. Tidak ada yang mengetahuinya. Jika ada yang mengetahuinya, itu akan dikejar oleh Liga Iblis. Lin Bai tidak akan sebodoh itu. Dia akan secara aktif memberitahu Kaisar Lin bahwa dia mengetahui keberadaan Aliansi Iblis Abadi. Bab 4328 Transaksi. Lin Bai berdiri di paviliun di danau. Kaisar Lin dan Lin Bai Ge saling berhadapan. Tepat pada saat ini, Zhou Xi, Sun Yao, Liu Jiangshui, dan Liu Anan bergegas ke sisi jalan. Namun, tiba-tiba, mereka berempat melihat lebih dari 20 sosok hitam berdiri di sekitar paviliun di danau. Mereka tidak bisa menahan gemetar dan tampak sedikit ketakutan. Lin Bai mengerutkan kening pada 4 orang Zhou Xi. Bukankah dia baru saja membiarkan mereka meninggalkan halaman Fuyun yang lain? Bagaimana kalian bisa datang ke sini lagi? Namun, Lin Bai memikirkannya dengan saksama dan segera memahami jalannya masalah ini. Matanya sedikit melirik tubuh Kaisar Lin, dan jatuh pada salah satu bayangan hitam yang mengeluarkan napas dingin. Tuan! Zhou Xi datang bersama 4 orang dan memanggil dengan panik. Liu Jiangshui berkata dengan tidak percaya, kami baru saja meninggalkan halaman Fuyun yang lain dan pergi ke kamar dagang Qinglong. Bagaimana kami bisa tiba-tiba lari ke paviliun danau lagi? Sun Yao juga tercengang dan bingung. Kaisar Lin terkekeh, lihatlah mata Tuan King Luo, sepertinya kau sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Ya, untuk memastikan bahwa semua tanaman dan pohon di halaman lain tidak dapat melarikan diri, maka 3 hari yang lalu, Iblis Fatamorgana datang untuk mengatur kabut. Semua yang kau lihat di matamu adalah benar seperti biasa. Namun pada kenyataannya, kemanapun kau pergi, selama Iblis Fatamorgana menginginkanmu kembali, kau pasti akan muncul di posisi yang diinginkan Iblis Fatamorgana. Zhou Xi dan Liu Jiangshui, yang berdiri di belakang Lin Bai, menatap 27 bayangan hitam di depannya dengan ngeri. Tanpa berpikir panjang, mereka dapat menebak bahwa ini adalah 27 iblis di kota naga liar. Lin Bai bertanya, klan iblis telah menghabiskan 9 sapi dan 2 harimau untuk terjebak di halaman lain Fuyun. Apakah mereka hanya ingin melihatku? Dilin berkata sambil tersenyum, kami datang ke sini bukan hanya untuk menemui Tuan King Luo, tetapi juga untuk memberitahu dia bahwa orang kuat dari Sekte Iblis Abadi akan tiba dalam sebulan, dan sekarang sudah 16 hari, artinya, klan iblis masih memiliki waktu setengah bulan. Dalam setengah bulan ini, klan iblis masih memiliki rencana untuk dilaksanakan. Jika rencana klan iblis berjalan dengan baik, mereka dapat memenangkan kota gurun. Tetapi sebelum melaksanakan rencana ini, kita harus memastikan bahwa Tuan King Luo tidak akan berpartisipasi dalam rencana tersebut. Kita tidak ingin merusak upaya klan iblis selama bertahun-tahun dengan beberapa kata yang meremehkan. Oleh karena itu, dalam setengah bulan yang tersisa, saya berani meminta Tuan King Luo untuk tinggal di halaman Fuyun yang lain, dan semuanya akan seperti biasa. Setelah setengah bulan, jika klan iblis menang, maka saya secara pribadi akan mengawal Tuan King Luo untuk meninggalkan Sanzu. Jika klan iblis dikalahkan, Tuan King Luo akan dapat meninggalkan Sanzu dengan selamat sendirian. Keempat Zhou Xi mendengarkan, tiba-tiba hatinya terasa dingin, mendengarkan maksud Kaisar Lin, sepertinya ingin menahan Lin Bai. Lin Bai jelas mengerti maksud Kaisar Lin dan bertanya sambil tersenyum, jika aku tidak setuju, kamu akan membunuhku hari ini. Lin Bai tidak percaya bahwa mereka hanya datang untuk menjebak Lin Bai. Lin Bai mengerti apa yang baru saja dikatakan Kaisar Lin. Dia memberitahu Lin Bai untuk tidak ikut campur dalam urusan kota naga dalam waktu setengah bulan. Jika Lin Bai tidak setuju, diperkirakan Lin Bai akan mati di sini.
Dilin berkata sambil tersenyum, saya memang punya ide untuk membunuh Tuan King Luo, tetapi dalam perjalanan ke sini, saya berpikir dengan hati-hati. Membunuh Tuan King Luo adalah seorang jenius yang hebat di Sekte Iblis Abadi. Jika Tuan King Luo mati di tangan kita, bahkan jika keluarga iblis telah memenangkan negara pegunungan, saya khawatir balas dendam iblis abadi akan membuat kita putus asa. Yakinlah bahwa Kaisar Lin kita dapat menjamin bahwa klan iblis tidak akan menyakiti Tuan King Luo, juga tidak akan menyakiti kerabat, teman, dan pelayannya. Klan iblis hanya berharap bahwa dalam setengah bulan ke depan, Tuan King Luo dapat tinggal di halaman Fuyun yang lain dengan damai dan puas. Baik mendengarkan musik atau membuat musik, keluarga iblis tidak akan bertanggung jawab atasnya. Jika Tuan King Luo membutuhkannya, keluarga iblis dapat segera mengirim beberapa wanita iblis cantik ke King Luo untuk dia mainkan. Klan iblis hanya memiliki satu syarat, yaitu, tolong jangan ikut campur dalam urusan kota naga yang sunyi. Beberapa hari yang lalu, Dilin benar-benar ingin membunuh Lin Bai, tetapi setelah melaporkan masalah ini ke Liga Iblis Abadi, seorang pria kuat di Liga Iblis menyampaikan berita yang menakutkan kepada Dilin, yaitu, di Sekte Iblis Abadi, dikabarkan bahwa King Luo adalah anak haram dari Li Mo Jun, pemimpin Sekte Iblis Abadi saat ini. Jika tidak perlu, jangan bunuh King Luo untuk menghindari balas dendam Li Mo Jun yang gila. Kemudian, Kaisar Lin mengira bahwa Lin Bai adalah kekuatan tinggi di Sekte Iblis Abadi. Jika dia mati di tangan keluarga iblis di kota naga yang tandus, bahkan jika Li Mo Jun tidak membalas dendam, orang kuat dari Sekte Iblis Abadi akan mengejarnya sampai akhir. Pada saat itu tidak hanya akan membawa masalah yang tak ada habisnya bagi 27 iblis, tetapi juga mengungkap keberadaan aliansi iblis abadi terlebih dahulu. Karena itu, Dilin melepaskan ide untuk membunuh King Luo, tetapi dia masih tidak mau membiarkan King Luo ikut campur dalam urusan kota naga yang sunyi. Oleh karena itu, baru-baru ini, Kaisar Lin ingin menempatkan Lin Bai dalam tahanan rumah di halaman lain Fuyun. Setidaknya selama setengah bulan, dia tidak bisa membiarkan Lin Bai mendapat masalah lagi. Lin Bai berkata sambil tersenyum, baiklah, aku berjanji padamu, aku tidak akan meninggalkan halaman lain Fuyun dalam waktu setengah bulan. Dilington mengerutkan kening dan tampak terkejut. Dia tidak pernah menyangka Lin Bai setuju dengan mudah. Lin Bai berkata sambil tersenyum, jangan menatapku dengan mata seperti itu. Aku tidak ingin ikut campur dalam urusan kota naga liar. Hanya saja karena aku berada di kota naga liar, dan klan iblis menekanku selangkah demi selangkah, jadi aku tidak bisa meninggalkan kota naga liar. Yang disebut bibir sudah mati dan giginya dingin. Begitu kota naga liar dihancurkan oleh klan iblis, maka aku akan terlibat di dalamnya, jadi aku akan membantu kota naga liar melawan klan iblis. Karena kamu telah berjanji hari ini bahwa klan iblis tidak akan menyakitiku dan orang-orang di sekitarku terlepas dari kemenangan atau kekalahan, lalu mengapa aku harus mengarungi air berlumpur? Kaisar Lin berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak, tetapi aku perlu meninggalkan dua orang kuat untuk mengawasinya di Fuyun Bieyuan. Jangan khawatir. Mereka tidak akan pernah tidak menghormati King Luo. Mereka hanya khawatir bahwa King Luo berarti segalanya. Orang-orang tidak meninggalkan Fuyun. Tetapi idemu adalah kamu dapat memasuki telinga tiga kamar dagang dengan tenang. Bantu dirimu sendiri. Lin Bai berkata sambil tersenyum, Fuyun Bieyuan tidak besar, tetapi ada juga beberapa paviliun. Aku tinggal di paviliun timur sekarang, dan paviliun barat kosong. Orang-orang yang kamu tinggalkan dapat tinggal di paviliun barat untuk sementara. Baiklah, karena persyaratannya sudah selesai, aku tidak akan menahanmu. Silakan lakukan sesukamu. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Bab 4329, lakukan yang terbaik dan serahkan sisanya pada takdir. Lin Bai menoleh ke Zhou Si dan berkata, kembalilah dan beristirahatlah. Semuanya akan baik-baik saja. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi kita untuk meninggalkan halaman Fuyun yang lain terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa hidup dengan tenang. Setelah setengah bulan, kita akan kembali ke Sekte Iblis Abadi. Zhou Si mengangguk sedikit dan meninggalkan paviliun bersama Lin Bai. Selamat tinggal, Tuan King Luo. Kaisar Lin menertawakan sosok Lin Bai yang perlahan menghilang di jalan setapak yang dipenuhi pepohonan, lalu berkata kepada dua orang di belakangnya, Kang Tu, roh jahat, kalian berdua tinggallah, pastikan untuk menjaga King Luo dengan baik. Dalam setengah bulan ini, aku tidak ingin orang ini ikut campur dalam urusan kota naga yang sunyi. Jangan biarkan satupun prajurit dari kota naga yang sunyi berhubungan dengan King Luo. Kalian semua akan mengikutiku. Setelah Kaisar Lin mengaturnya, tubuhnya melintas dan menghilang,
hanya menyisakan dua sosok hitam yang berdiri di tepi danau. Setelah hening sejenak, kedua sosok hitam itu juga pergi dan menghilang. Setelah Lin Bai kembali ke rumahnya di Fuyun Bieyuan, Zhou Xi melihat keluar dengan saksama. Lin Bai berkata sambil tersenyum, jangan sia-siakan usahamu. Mereka semua adalah ahli bela diri di alam Tao dan Dewa. Itu sudah cukup untuk membuktikan seberapa tinggi kemampuan mereka untuk memasuki halaman Fuyun lainnya secara diam-diam. Kamu tidak dapat menemukan jejak mereka dengan prestasimu. Zhou Xi sedikit panik dan bertanya, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Bai berkata sambil tersenyum, apalagi yang bisa kulakukan? Bukankah klan iblis bernama Dilin itu sangat jelas? Selama aku tidak terlibat dalam rencana klan iblis berikutnya di kota Wastelen, setengah bulan kemudian, jika klan iblis menang, klan iblis akan membiarkan kita pergi. Jika klan iblis gagal, kita bisa mengikuti yang kuat dari klan iblis abadi untuk pergi. Setelah semua persyaratan disetujui, apalagi yang perlu kukhawatirkan? Kita bisa menunggu di halaman Fuyun saja. Liu Jiangsui memeluk Liu Anan. Dia tampak pucat karena takut, mengerutkan kening erat dan merasa tidak nyaman. Dia baru saja lolos dari bahaya dan masuk ke mulut harimau lagi, membuat kedua saudari itu kelelahan secara fisik dan mental. Bahkan Sun Yao pun takut. Zhou Xi menarik napas dalam-dalam dan mengangguk sedikit, jika itu benar, akan lebih baik. Sun Yao bertanya, King Luo, apakah kamu benar-benar peduli dengan ratusan juta prajurit di kota Huanglong? Dengarkan Kaisar Klan Iblis Lin, tampaknya Klan Iblis masih memiliki rencana besar untuk kota naga liar. Jika rencananya berhasil, diperkirakan ratusan juta orang di kota itu tidak akan memiliki tempat tinggal. Lin Bai menghela nafas dengan getir, aku ingin mengaturnya, tetapi aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Seorang wanita pintar tidak bisa memasak tanpa nasi. Sekarang, aku sudah kehabisan ide. Sebenarnya, kalian bisa merasakan bahwa semua rencanaku untuk kota itu menunda kedatangan orang kuat dari iblis abadi. Namun, sekarang semua metode telah digunakan. Langkah selanjutnya adalah melihat seni bela diri kota gurun. Kota gurun adalah kota para pedagang. Meskipun ketiga kamar dagang memiliki sumber daya harta karun yang tak terbatas, mereka terhalang oleh fakta bahwa tidak ada orang kuat yang dapat menggunakan sumber daya ini. Meskipun ada banyak orang kuat di alam Taoisme dan dewa di kota itu, mereka bukanlah dari sekolah terkenal, dan kekuatan mereka sangat lemah di alam yang sama. Tidak berlebihan jika dikatakan, jika 27 iblis dan ratusan Taois dan dewa yang kuat di kota Huanglong berhadapan langsung, biarlah aku bertaruh, aku akan bertaruh pada 27 iblis untuk menang, karena 27 iblis ini berasal dari tingkat Raja Iblis di 13 negara bagian abadi, dan kekuatan mereka luar biasa di alam yang sama. Namun, meskipun 27 iblis itu kuat, selama tiga kamar dagang tidak bodoh dan tetap pada pertempuran besar untuk melindungi kota, kota naga yang sunyi dapat bertahan setidaknya selama setengah bulan. Jika pertempuran besar untuk melindungi kota itu hancur, diperkirakan kota naga yang sunyi benar-benar tidak akan dapat pulih. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Bai memikirkan tentang tindakan balasan antara kota naga liar dan klan iblis di Fuyun Bieyuan. Dan hasil akhirnya persis sama dengan yang dikatakan Lin Bai Gang, dan kota naga yang sunyi tidak memiliki jalan keluar. Kota Huanglong adalah kota para pedagang. Rumah harta karun dari tiga kamar dagang memiliki detail yang tak terhitung jumlahnya, ramuan dan senjata yang tak terhitung jumlahnya. Tapi apa yang bisa dilakukan ini? Bisakah obat mujarab ini membuat orang kuat dari Tai Dao Guo dalam sebulan? Jelas tidak. Bisakah senjata ajaib ini mengalahkan klan iblis? Janji tidak. Butuh waktu lama, atau 10 tahun atau 100 tahun, untuk membuat orang kuat dengan obat mujarab, tetapi tidak mungkin sebulan kemudian. Adapun senjata ajaib itu, jika tidak ada orang yang cukup kuat untuk menggunakannya, kekuatan mereka tidak akan bisa dimainkan. Ini seperti emas duniawi. Jika emas diserahkan ke tangan penduduk kota, itu adalah harta yang berharga. Tetapi jika emas jatuh ke jurang dasar, dan tidak ada yang menemukan nilainya, itu hanyalah batu yang sederhana. Satu-satunya hal yang dapat kita andalkan adalah pertempuran besar untuk melindungi kota dan negara Taoisme dan dewa yang kuat di kota itu. Seharusnya ada lebih dari 120 Taois dan dewa yang kuat di tiga kamar dagang dan keluarga besar dan kecil di kota Huanglong, serta mereka yang melarikan diri dari kota lain. Sekarang, seharusnya ada sekitar 150 Taois dan dewa yang kuat di kota Huanglong, yang merupakan kekuatan inti untuk menghadapi klan iblis. Karena keberadaan para pendekar di alam Taoisme dan para dewa inilah, 27 iblis itu tidak berani mengamuk di kota gurun.
Mereka juga khawatir bahwa suatu klan iblis tertentu akan dikepung oleh ratusan Taois dan para dewa yang kuat, dan tidak akan lolos dari kematian. Lalu, ada pertempuran besar untuk melindungi kota. Lin Bai telah memberitahunya bahwa selama kota naga liar menjaga kota, maka kota itu dapat tetap aman. Selain itu, para pendekar di kota naga liar adalah garis dasar terakhir dari kota naga liar. Jika susunan pertahanan kota itu rusak, maka biarkan saja para pendekar di kota itu bergegas untuk bertarung dengan klan iblis, dengan mengorbankan nyawa, dan menunda selama mungkin sampai para kuat dari sekte iblis abadi tiba. Kota-kota lain di Sanzu telah jatuh ke tangan para iblis. Kota naga yang sunyi itu seperti sebuah pulau yang dikelilingi oleh kelompok-kelompok iblis. Tidak ada cara untuk maju atau mundur. Satu-satunya hal yang dapat memberi mereka harapan adalah yang kuat dari iblis abadi. Lin Baixi ingin pergi. Dia telah melakukan yang terbaik untuk kota naga gurun. Selanjutnya, terserah padanya untuk melihat ciptaannya sendiri. Namun, Lin Bai masih ingin tahu apa rencana klan iblis selanjutnya. Dari sudut mana klan iblis bermaksud memotong pintu masuk kota untuk merobek pertahanan kota? Apakah itu prajurit di kota gurun? Atau apakah itu yang kuat di ranah Tao dan Dewa di kota gurun? Atau 3 kamar dagang di kota Huanglong? Namun, tidak peduli apa rencana klan iblis, selama kota naga liar bertahan selama sebulan, maka kota naga liar mungkin bertahan. Jika tidak, maka batu giok dan batu dibakar bersama. Untuk rencana hari ini, hanya kematian yang menjaga formasi kota. Setelah memikirkannya, Lin Bai berkata dengan mata tajam. Bab 4330, Kekacauan lagi. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Bai tidak melakukan apa-apa, jadi dia pergi bertamasya di halaman Fuyun yang lain, memberi makan ikan dan burung, menunjukkan penampilan yang santai dan puas diri. Namun, Lin Bai juga diam-diam mengamati keberadaan 2 penguasa klan iblis yang ditinggalkan oleh Kaisar Lin. Meskipun Lin Bai tidak pernah menemukan jejak kedua orang ini di Fuyun Bieyuan, napas mereka selalu tertinggal di Fuyun Bieyuan. Lin Bai tahu bahwa mereka tidak pergi, jadi dia bersembunyi di kegelapan dan mengawasinya. Selama periode ini, Zhong Yuan, yang akan datang untuk memberitahu Lin Bai tentang kota naga setiap beberapa hari, tidak kembali. Lin Bai tidak tahu apakah Zhong Yuan tidak datang atau dihentikan oleh 2 penguasa klan iblis. Bagaimanapun, Lin Bai tidak tahu apa-apa tentang hal-hal di luar halaman Fuyun yang lain. Ada 3 kamar dagang di Longcheng. Bagaimana keadaannya? Kamar dagang pencari harta karun tiba-tiba diserang oleh klan iblis, dan sebagian besar orang kuat terbunuh. Rumah harta karun juga telah dijarah. Di kamar dagang King Long, Zhong Yuan berkata kepada ayahnya dengan cemas. 2 hari yang lalu, klan iblis muncul kembali di kota barat dan membantai dengan kejam. Ketiga kamar dagang segera mengirim orang-orang kuat untuk mencari kota barat dengan cara seperti karpet. Namun, setelah kedatangan banyak orang kuat, klan iblis menghilang lagi. Banyak orang kuat memasang jaring ketat di kota barat, mengklaim bahwa klan iblis tidak dapat melarikan diri. Namun, hanya 2 jam yang lalu, markas besar kamar dagang tiba-tiba meminta bantuan. Ketika 25 iblis melarikan diri dari kota barat, mereka langsung memasuki kamar dagang, membunuh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dan mengambil rumah harta karun. Kamar dagang yang besar tidak dapat melawan di depan 25 iblis dan hanya bisa membiarkan mereka membunuh. Namun, ada lebih dari 25 Master Tao abadi yang belum dibunuh oleh para abadi. Klan iblis di Sikeng sedang kacau, dan kamar dagang untuk mencari harta karun mengirim sebagian besar orang kuat ke Sikeng, yang menyebabkan kekosongan pucuk pimpinan dan memberi klan iblis kesempatan untuk memanfaatkannya. Setelah mencari harta karun kamar dagang, klan iblis menghilang lagi. 25 iblis seperti hantu di kota gurun. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan muncul atau siapa yang akan diserangnya. Dia hanya tahu bahwa setiap kali mereka muncul, mereka akan merenggut nyawa sejumlah besar prajurit. Kelihatannya 27 iblis itu mengincar 3 kamar dagang utama kita. Apakah kalian akan menaruh semua telur kalian dalam satu keranjang? Sambil mendesah panjang, Ketua Kamar Dagang King Long segera bertanya kepada Zhong Yuan, apa kabar dari Fuyun Bieyuan? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan King Luo? Zhong Yuan mengerutkan kening dan berkata, Ayah, saya pergi ke Fuyun Bieyuan beberapa hari yang lalu untuk bertemu dengan kakak senior King Luo. Namun, saya tidak melihat kakak senior King Luo di Fuyun Bieyuan, tetapi saya hanya bertemu dengan pembantunya Zhou Xi. Zhou Xi mengatakan bahwa kakak senior King Luo sedang menerobos kultivasi dalam pengasingan dan tidak nyaman untuk bertemu tamu. Tutup. Mengapa tutup saat ini? Ketua Kamar Dagang King Long bingung.
Namun, setelah mempertimbangkan dengan saksama, mungkin Lin Bai berpikir bahwa terobosan kultivasi akan lebih bermanfaat bagi situasinya sendiri. Namun, semakin dia memikirkannya, semakin salah dia, dan dia selalu merasa bahwa dia tidak baik. Namun, Presiden Qinglong tidak membahasnya. Bagaimanapun, King Luo telah melakukan begitu banyak hal untuk kota naga yang sunyi. Karena sekarang dia sudah tutup, tidak baik untuk mengganggunya. Ayah, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Zhong Yuan. Ketua Qinglong berkata, utusan yang dikirim ke Sekte Iblis Abadi telah pergi selama 27 hari. Jika tidak ada kecelakaan, yang terkuat dari Iblis Abadi akan datang dalam 5 atau 6 hari lagi. Segera kumpulkan semua penganut Tao dan orang kuat lainnya di kota naga asing. Beberapa dari mereka akan kembali ke pucuk pimpinan, dan beberapa akan pergi ke gerbang kota untuk menjaga barisan pertahanan kota. Ketika Zhong Yuan mendengar ini, dia terkejut dan berkata, kita tidak akan mengepung dan menekan klan iblis di kota. Tidak mudah untuk memaksa klan iblis ke dalam situasi putus asa. Apakah kamu menyerah begitu saja? Jika kita menyingkirkan semua yang kuat, diperkirakan klan iblis akan menyerang para prajurit di kota lagi, yang pasti akan merusak banyak orang kuat saat itu. Mata ketua Qinglong dingin, dan dia berkata dengan suara rendah, sekarang kita hanya bisa melindungi keamanan kamar dagang dan susunan perlindungan kota. Adapun para prajurit di kota. Ada ratusan juta prajurit di kota Huanglong. Dengan kekuatan 27 iblis, mereka tidak dapat membunuh mereka semua. Biarkan mereka pergi. Bunuh saja. Mata Zhong Yuan menyusut, mendengarkan maksud presiden, tampaknya dia ingin menggunakan nyawa mereka yang bertarung di kota untuk memenangkan waktu bagi kota. Saat senja, Zhong Yuan yang tersesat datang ke halaman Fuyun yang lain lagi, tetapi dia bahkan tidak memasuki pintu, jadi dia melihat Zhou Si. Tolong beritahu aku bahwa aku ingin bertemu dengan kakak senior King Luo. Zhong Yuan melengkungkan tangannya dan berkata kepada Zhou Si dengan tatapan kesepian dan sedikit kesal di matanya. Kakak senior Zhong Yuan, tuanku masih di pintu tertutup, jadi tidak nyaman untuk bertemu tamu. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Kakak senior King Luo harus dikirim keluar dari celah. Tidak. Sikap dan nada bicara Zhou Si sangat tegas, wajah Zhong Yuan menunjukkan keputusasaan. Melihat wajah Zhong Yuan yang jelek, Zhou Si menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior Zhong Yuan, tuanku telah mengatakan bahwa dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk kota naga yang sunyi. Langkah selanjutnya adalah melihat sifat prajurit di kota naga liar. Tuanku yang bertanggung jawab atas hal itu, tetapi dia tidak dapat membantunya. Sambil berbicara, wajah Zhou Si juga menunjukkan warna ketidakberdayaan dan keputusasaan, tanpa sadar menoleh ke belakang untuk melihat Fuyun di suatu tempat di halaman. Zhong Yuan melihat perubahan halus di wajah Zhou Si. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, apakah ada orang lain di halaman lain Fuyun? Apakah itu keluarga iblis? Zhou Si dengan cepat mengangkat tangannya secara diam-diam dan memberi isyarat kepada Zhong Yuan untuk tidak melanjutkan. Mata Zhong Yuan segera mengerti bahwa halaman lain Fuyun telah dikendalikan oleh klan iblis. Tidak heran dia tidak bisa melihat King Luo akhir-akhir ini. Baiklah, tolong jaga kakak seperguruan King Luo. Aku akan mencari cara lain. Selamat tinggal. Setelah itu, Zhong Yuan segera berbalik dan ingin memberitahu kamar dagang Qinglong tentang situasi di halaman lain Fuyun. Tetapi pada saat Zhong Yuan berbalik dan pergi, bayangan gelap muncul di depan Zhong Yuan. Zhou Si dan Zhong Yuan terkejut. Bayangan itu bukan orang lain, tetapi salah satu dari dua keluarga iblis yang ditinggalkan oleh Kaisar Lin. Zhou Si, demi tuanmu, kami tidak ingin membunuhmu. Namun, kami tidak menyangka bahwa kau begitu tidak jujur hingga pergi ke Zhong Yuan secara diam-diam. Apakah kau ingin membiarkan orang kuat dari kamar dagang Qinglong datang untuk menyelamatkan Fuyun dari halaman lain? Kalau begitu, kau bahkan tidak akan bisa hidup. Zhou Si mendengar ucapan itu, segera menoleh ke belakang, di punggungnya juga muncul sebuah klan iblis. Zhou Si dan Zhong Yuan dikelilingi oleh dua klan iblis. Penampilan mereka panik dan mata mereka menunjukkan sedikit keputusasaan.